Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul azim. Para kiai, para ustaz, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat yang sangat kami muliakan, yang terhormat Takmir Masjid Darul Hikmah beserta ketua panitia dan seluruh jajarannya, yang saya hormati Kepala Desa Sepanjang beserta staf-stafnya yang saat ini beliau tidak bisa hadir, mungkin ada kesibukan. Semoga beliau sehat walafiat. Saya lupa juga Raja Grup Al-Banjari, kenapa ya? Kenapa namanya? Oh, Al-Mubtadi. Semoga terus eksis untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Pak Bapak dan Ibu yang hadir pada malam ini, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, di malam ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa hadir di dalam acara yang sangat mulia, yang sangat meriah, sebagaimana yang disebutkan oleh ketua panitia tadi, bahwa masyarakat Sepanjang itu sudah mulai sadar, mulai bangkit untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga pertemuan ini, kehadiran kita menjadi bukti akan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita besok di akhirat akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad dan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang yang dicintai. Kalau seseorang cinta kepada sinetron, pemain sepak bola, mereka akan dikumpulkan dengan pemain sinetron dan pemain sepak bola. Alhamdulillah, teroleh barokan Raffi Ahmad, Nagita Sylvia, Ronaldo. Amin ya rabbal. Bapak semua sinetron kadang ngebal, terkawal 2 malam kita cokok. Musola tahajud taklis sebabnya pemain bal akan tampil, masya Allah. Kopi sudah siap, kopi pahit dan kacang. Saya ngalek pesan dari sini, bangunin saya nanti jam 2 ini Portugal sama Anu. Gua kan seru kan. Akhirnya kita ketiduran juga, tertidur, bangun jam 5. Joko yang gini nah. Tak Joko yang lekor gua. Tak tahu kan, paling pas ini.
Susah dong kalian buat yang dicintai susah. Tapi kalau Nabi Muhammad menyuruh kita sholat tahajud nyantai, ada sopune tinggal setengah beluk, nyaman deh sana, ngopi rokok sambungan. Tak susah sekali, menopal kali buat Masya Allah. Matur oleh barokah itu. Amin ya Rabbal. Cinta, makanya sambil ini hadir ke tempat seperti ini, itu ditandai akan menjadi orang-orang yang baik. Kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau orang kepengen dikehendaki baik pada Allah, hadir ke majlis seperti ini. Khairan, kalau belajar ilmunan, khairan itu termasuk isim nakirah, isim yang bermakna umum, kebaikan. Apa itu umum? Bukan ma'rifat, nakirah, pakai nakirah Rasulullah. Makanya kalau orang sumpah, orang susah datang ke majlis ini, pasti hilang sumpahnya. Sambil punya hutang luar datang ke pengajian, hilang sumpahnya, tidak tahu keluar datang lagi hutangnya, tidak tahu. Orang menghilangkan stres Pak Sambian. Sudah datang ke majlis itu sudah luar biasa, iman oleh berkat. Boleh coba itu, berat ya benar. Insyaallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Nabi itu bersabda arba'un man u'tiyahunna lam yumna minallahi arba'an. Dicatat. Kayaknya emang benar hadir ke pengajian. Ada 4 perkara kalau ditakdirkan melakukan itu, maka akan dimudahkan untuk mendapatkan 4 perkara. Jadi gampangnya sampean kalau mengerjakan 4 ini pasti akan mendapatkan 4 perkara yang baik. Contoh, apa yang pertama? Kata Rasulullah SAW, man u'tiyad du'a lam yumna al-ijabah. Man u'tiyad du'a lam yumna al-ijabah. Mon orang kenceng untuk berdoa, maka pasti akan diterima pernyataannya. Bisa cara macam beda. Paham, paham. Boleh. Jangan santai. Ada maksud cara nomor 2 nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Santai ini pahami. Jadi orang itu kalau masih ditakdirkan untuk berdoa pasti diterima. Tapi kalau orang itu tidak ditakdiri diterima doanya, paling tak kenceng dan dia lupa. Paham bahasa Madura? Paham. Karena itu suruh bahasa Indonesia. Kalau suruh bahasa Indonesia, aku mikir begitu. Tak biasa bahasa Indonesia. Sebenarnya apa? Ikan campuran ini. Walaupun ada yang mimpin, walaupun ada yang mendoakan, motivasi tak kenceng untuk berdoa, tak bisa. Terus saya kata orang lain, menjiai dia mau ambil menghadap. Makanya ampuh sedang tak ada lupa. Makanya saya sarankan, saya sering kemana-mana kalau berdoa jangan lama-lama. Kopi tadi, ibu cakap pilih semua anak. Usahaku cakap apa ibu cakap. Kakak dua anak rokat ini jadi. Jangan panjang-panjang, karena kadang kita tak tahu kepentingannya orang. Orang punya kepentingan. Tanya Aki mau minta maaf, kita tak tahu siapa. Ia yang mau beli mau buang. Coba abdi tanya-tanya. Sepenting sapone yang masuk, tetapi benda masuk, tetapi coba tak masuk, dekor dia kan? Lanjut kita masuk, bilu boleh habis. Allahumma sholli ala Muhammad. Doa itu yang bagus, yang paham, yang bisa dipahami. Kemudian tekan
Mau ngomong pakai bahasa Arab, kita nyanyi paham, paham. Pada musuh orang ini, tak tahu saya tidak bingung tidak begitu. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala paham, tapi kan repot kita orang. Bingung kenapa? Nah minimal sampai itu kalau berdoa yang bisa dipaham. Dipakai bahasa apa dia? Dipakai bahasa lancar bisa lancar kok. Bahasa Madura. Menimbang bahasa Arab tak paham, mendingan bahasa yang dipahami. Allahumma sholli ala Muhammad. Awalnya mana nanti mereka pengajian yang tidak biasa doa, nanti ibu-ibu nyuruh kepada suaminya, kak, ingat aku sopo, banyak mami pasal mahal. Biasa, nah kita tak pernah biasa alifah aja. Ini walau karena ini mengajian aja. Allah Akbar. Allah dari surga Allah. Allah Akbar. Ini kan Allah benar. Masya Allah. Akhiran aja. Oh Akbar. Suraqal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini maaf. Mak dari suara. Bingung ini silake. Alena. Alena kan kita ada suara mungkin detik. Alena. Maka enggak boleh, jangan. Kau boleh tidak nangis tak terharu. Terharu aku lagi amin. Pas amin terharu. Kalau sakit tidak tahu mana betul. Lanjut. Salbut. Tak bekerja. Mari jadikan saya bekerja sholat ngakui bahasa aku. Ya Allah. Jadi begini, amin. Bagus. Ya Allah, hari nanti rezeki ya Allah, untuk ngaji ya Allah, jadi ini cocok kak. Ya Allah, saya aku tekan ke mana, sudah bangun rezeki ya Allah, kau juga ya Allah, betul nggak tepat ya. Kan saya ada dibuka pada Pak, Lodi kan semua tajam mak seperti ini, karena sama-sama paham. Pas baca saya lanjut. Ya Allah, otak pun 5 juta ya Allah. Ikut cek masih ini 6 juta. Oh, kan udah itu juta Pak. Kadang kita dari karena doa itu mangga musik ngakui bahasa makhluk. Kalau bahasa belajar, mereka macam-macam ini. Makanya ada acara selanjutnya doa yang akan dibaca oleh kiai kira abid enggak disebut abid membaca doa sebenting tekabenda sebenting lagi babu pengajian nikah dia senang kasih lancar sama sebenda bu selancong akhirnya kepengen saya ceramah ini yang sempit apa yang lebar penjelasannya masuk penjelasannya aja itu lama 17 tahun ke atas lagi penjelasan tidak beli Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama doa. Yang nomor 2 dengan Nabi man u'tiya syukra lam yumna az-ziyadah. Orang yang paling kenceng di Gusti Allah keangkui asyukur, maka rezeki saja ditambahin akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Makanya Manu'tiya syukra lam yumna az-ziyadah. Orang itu kalau dikehendaki untuk ditambahkan rezekinya oleh Allah, orang tersebut akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai kalau kepengen enak hidupnya,
bersyukur kepada Allah Subhanahu asokor separing Gusti Allah disyukuri. Syukuri yang ada, jangan dipikirin sesuatu yang tidak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Disebut betul Pak. Mau sibuk betul Pak. Yang ada pun suku tak usah dikere. Sampai kontrol sebenarnya enak hidupnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khoslatan man kana fi kataballahu lahu syakiran sabiran. Benar dua dua keberadaan, dua keadaan. Kalau dimiliki yang dua ini oleh seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat orang tersebut orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Apa yang dua ini? Kalau urusan dunia melihat yang di bawah, kalau urusan akhirat melihat yang di atas. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi urusan dunia ngabasi baru ini Pak sampean ngabas itu. Misalkan punya mobil, kok juga asyukur, alhamdulillah. Terkena mobil kok juga seperti tak kepanasan, seperti tak tahu siapa yang penting tak panas atau kena hujan. Ketimbang tetangga saya punya sepeda motor, masuk ini kita menerangkan dia, alhamdulillah. Jadi mobil benar masih kasih hati sepeda motor. Alhamdulillah kalau tadi sepeda mobil, wah sepeda motor. Ini ada di dalam hati. Yang punya sepeda motor bersyukur, alhamdulillah. Saya diberikan sepeda motor, walaupun jelek. Terima tetangga saya naik ojek. Yang punya ojek bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Saya masih punya ojek. Teman saya jalan kaki kemana-mana jalan kaki. Jalan kaki bersyukur, alhamdulillah. Masih sehat, diberikan kaki oleh Allah. Teman saya, tetangga saya, ada yang sudah stroke. Tak bisa jalan, tak bisa jalan. Saya stroke, syukur, alhamdulillah. Tak ada orang yang ada. Dengan ketolongan menina lillah wa inna ilaihi. Jadi kita sampai menghadapinya. Kalau urusan dunia, lihat kepada di bawah. Karena dunia itu tidak ada batasnya. Coba deh, tapi kalau urusan akhirat, lihat kepada yang di atasnya. Yang lebih semangatnya, yang lebih hebat. Jadi boleh, abon insyaallah hadir ke pengajian seminggu 1 kali. Teman saya ke pengajian tiap malam. Saya kalah. Nanti itu sih bagus. Apa ya Masya Allah, saya sering tahajud jam 3. Teman saya itu Masya Allah jam 2, jam 1 sudah bangun. Saya kok kalah. Kalau urusan akhirat kita melihat kepada yang boleh kacau, hancur. Urusan dunia, urusan atas. Urusan akhirat, urusan kacau. Allahumma sholli ala Muhammad. Urusan dunia yang urusan atas. Mak datang ngojak saya bilang, tatang kurang ojek sufi misalnya. Padahal sambil emas atau gondongan maaf aku setor. Akhirnya suci saya lagi. Masya Allah, tarik bol untuk beli emas atau gondongan. Ojek sedikit, kadang besar glowing. Pokoknya berfilm yang tidak glowing sama sekali. Ada sekali ada punya beraguna, salah berotot dia. Bikin sedikit glowing, maka nasi kuning kuanaka, bina glowing makin berkah. Wah masuk dalam. Kata benar, mau urusan dunia, apa sih saya bawa? Akhirat, alhamdulillah. Kau lelika, abang jauh saling misalkan dia, timbang tenang, saya tahu balik. Satu. Nah makanya kata Rasulullah SAW, orang yang tidak syukur atas apa yang diberikan oleh Allah,
in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur aku akan tambah. Tapi wala in kafartum inna adzabi syadid. Ingkar, apakah tanda rezeki yang saya berikan kepada adabku sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Senomor belok man u'tiyal istighfar lam yumna al-maghfirah. Orang itu kalau diberi kesempatan untuk selalu membaca istighfar, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malunya ada istighfar. Mau sempat rawat, tentunya ada istighfar. Rezekinya sempit, sulit, perbanyak ada istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar man lazima istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Orang yang sering membaca istighfar, keruwetannya, hambatannya dalam hidup, maka akan diberikan makhraj, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Orang kalau banyak baca istighfar. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir yang nomor 4 gandengannya man u'tiya taubat lam yumna al-qubul. Orang yang bertaubat kepada Allah, maka pasti akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah digerakkan hatinya untuk bertaubat kepada Allah, takut kesalahan, bukan karema. Bukan sapura dosa kita yang mereka jangan taubat. Kadang mereka dosa yang dikerjakan. Cukup air, nanti cukup samoni, cukup samoni. Tetapi tidak ada penyesalan sama sekali. Orang tersebut tidak akan ditakdirkan oleh Allah untuk diterima taubatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sambian dengan adanya maulid akan ada rasa cinta. Kalau orang itu sudah cinta, maka pasti akan mengikuti dahulunya orang yang dicintai. Nabi mengatakan syirkul mahabbah, di antaranya bukti kalau orang cinta kepada sesuatu, an yakhtar kalam habibihi ala kalam ghairihi, memilih mendahulukan perkataan yang dicintai daripada perkataan orang lain. Orang itu kalau sudah cinta, semua tak usah dipaksa, pasti ikut. Makanya dikatakan kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Ada yang kucing rasa coklat, mulai ada cinta. Orang itu kalau sudah ada cinta, laki-laki sama perempuan, walaupun tidak masuk akal dituruti lah. Telepon sayang ketemuan. Di mana jam berapa? Jam 2 malam. Di mana? Di kuburan Cina. Dari kuburan Cina kalau 2 malam itu tak masuk akal kan? Tak masuk akal. Karena cinta langsung didatangi. Itu cinta. Makanya ada muda, mana telepon? Ada yang jomblo, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu, saya masih sendirian. Maka sudah kawin, cerita bin, Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau orang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kepada yang laki-laki ini harus tanggung jawab kepada istrinya, kepada anaknya. Kalian ini Pak Bapak sebagai imam, sebagai pemimpin, ikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapapun orangnya kalau meniru Nabi Muhammad sangat cocok. Yang jadi pejabat ikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah korupsi. Nabi Muhammad jujur. Nabi Muhammad amanah. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan haknya jangan diambil. Kalau bukan miliknya jangan dikorupsi. Itulah
Nabi sallallahu alaihi wasallam sababan wala fahsyan wala la'anan. Nabi Muhammad itu tidak pernah mencaci, mesoen, melaknat, tidak pernah Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pelajaran dari para ulama, para ustaz. Jangan mesoan, berkata yang kotor, jorok. Makanya kalau ngomong itu Nabi Muhammad itu berkata yang bagus, yang lain. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau laki-laki perempuan berhubungan badan suami istri? Nabi itu memilih bahasa yang halus. Nabi mengatakan, idal taqal khitanani fansilu. Jika ketemu dua kemaluan, Nabi pakai bahasa yang tidak jorok. Tempat kemaluan itu Nabi Muhammad. Makanya kalau ada kiai, ada ulama kok ngomongnya jorok, 17 tahun ke atas yang musuh-musuh, itu berarti tidak mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai itu lucu, lebur, tak kondu. Ya kalau sampai yang lucu, nggak ngantuk, dia mudah ketoprak lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang laki-laki sebagai presiden dalam rumah tangga, ikuti Nabi Muhammad. Contoh Nabi Muhammad, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berkatalah kamu, bergaulah kamu dengan istri-istrimu dengan yang baik, jangan berkata kasar kepada istrinya. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah memarahi istrinya. Itu Nabi Muhammad. Oh, sampai pernah nggak dimarahi sama suami? Pernah, Bu? Oh, benar. Nabi Muhammad tidak pernah memukul istrinya. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Tanggung jawab istri ataupun anak itu mau masuk surga atau masuk neraka, apa tergantung suaminya. Hati-hati sampean Pak, jaga istri dan anaknya. Kalau tidak pakai kerudung, membuka aurat, ataupun bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka sampai harus mencegah, jangan dibiarkan. Kata Rasulullah SAW, laki-laki model kayak itu kalau tidak cemburu kepada istrinya yang membuka aurat, tidak sholat, dikatakan dainus, germo kelas berat. Jadi germo kelas berat, jaga istrinya, anaknya perempuan dijaga. Kata Sayyidina Sa'ad mengatakan, barang siapa yang menyentuh istri itu akan aku pegang kepalanya. Pak, mau disemangatkan radikal ya. Ketika saat ngomong seperti itu, Sayyidina Sa'ad sahabat menceritakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saat itu begini ya Rasulullah, kalau dipegang apa diganggu istrinya akan dibunuh orang tersebut. Kata Rasulullah SAW, atak jabuna min roti Sa'ad, kalian heran ya, bagaimana cemburunya Sa'ad seperti itu? Wallahi kata Rasulullah SAW, ana la abhiru min Sa'ad, saya ini lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu abhiru min, sedangkan Allah lebih cemburu daripada saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dijaga Pak sampai anak dan istrinya. Jangan sampai melakukan yang haram, itu tanggung jawabnya sampai sebagai suami. Hati-hati. Hati-hati. Karena itulah hadirannya Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Juga nasihat ini saya sampaikan kepada ibu-ibu mumpung maulid. Jadilah kalian semua istri yang taat kepada suami. Jangan kalau akhirnya ini Bu, sampean istrinya berani tidak Pak sama sampean Pak? Berani tidak? Tanya aku berani. Kayak apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu zawjah an tasjuda li zawjiha." Andaikan seseorang
istri sujud kepada suaminya. Allahumma sholli ala Muhammad. Taat kepada suami. Contoh-contoh istri kalau sudah dikawin itu surganya ada pada suami. Tidak boleh bengal sampean. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihul Bidiyah beliau mengatakan, menukil dari hadisnya Nabi Muhammad, mengatakan begini Pak, perempuan itu sangat gampang masuk surga, cuma 4 tangga saja. Sebenarnya yang gampang masuk surga itu perempuan 4 saja. Yang pertama, ida sholat khamsah. Kalau perempuan itu sholat yang 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak usah sholat tahajud, tidak usah duha, witir, sholat sunat qabliyah, wajib, tidak usah. Yang wajib saja 5. Wassalam syahra, dan bulan Ramadan puasa, tidak usah puasa Senin Kamis, tidak usah puasa Daud, puasa Arafah, puasa Asyura, tidak usah puasa sampean. Yang wajib saja. Yang ketiga, wa aqa'at zawjaha. Sebelah. Taat kepada suaminya. Wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Maka disebutkan kepada wanita kalau melakukan apa ini sudah sampai masuk surga. Mau surga yang bagaimanapun, yang 8 macam itu silahkan masuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Gampang kan ibu masuk surga? Gampang Bu. Mau sholat? Gampang. Tak usah sholat sunat, tak usah. Puasa yang wajib saja. Terus taat kepada suami, menyenangkan suami. Di antaranya istri soleh itu tidak ra'aita basarah. Maka ketika kau melihat istrinya itu dia menyenangkan. Itulah bagaimana Sayyidah Khadijah ketika Nabi Muhammad itu ya sumpah banyak permasalahan, masuk ke rumahnya separuh masalah langsung hilang. Di situ Khadijah, tidak tahu kalau Khadijah sepanjang. Dari luar tidak bawa masalah, masuk ke rumah langsung tertumpuk banyak masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadilah istri yang salehah. Ya Bu ya, biar ada gunanya kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terus nasihat selanjutnya, saya tunjukkan kepada bapak yang punya anak perawan, anak gadis, kalau mau meniru Nabi Muhammad, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika datang kepada seorang laki-laki melamar anaknya sampean, engkau senang kepada agamanya dan akhlaknya, buat kriteria. Akhlaknya bagus, agamanya bagus. Bagaimana agamanya? Bisa ngaji tak? Bisa sholat tak? Bisa wudu tak? Akhlaknya bagus. Azawiju, kawini. Tak usah mikir. Yang ceramah di sana punya pajero tak? Punya iPhone tak? Berapa sawahnya? Berapa ladangnya? Itu tak? Bukan ukuran itu Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Fa'illah takun fitnatu fil ardh. Kalau tidak dikerjakan seperti itu, maka akan terjadi bencana di muka bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan pilih-pilih. Kalau punya anak perempuan mau dijadikan menantu, cari 2 ini. Agamanya bagus dan akhlaknya bagus. Sayyidina Sa'id Al-Musayyib ketika anaknya dilamar oleh anaknya Raja Malik bin Marwan, beliau tidak mengasih. Malik bin Marwan ini khalifah raja. Kalau bahasa sekarang RI 1. Anggap Pak Jokowi. Pak Jokowi punya anak laki-laki, mau melamar anaknya Sayyidina Sa'id Al-Musayyib. Beliau tidak mau ngasih anaknya itu kepada anaknya khalifah. Kata beliau, lah, saya tidak mau anak wa binti musalsalaini fi jahannam. Aku tidak mau anakku dan saya ini menjadi rantai di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau kasih anakku kepada orang yang tidak tahu ngaji.
ulama mengatakan nafkah dan jima. Nafkah kalau bahasa Indonesia. Falyatazawwaj, sudah nikah. Nafkah dalam kitab fikih itu disebutkan nafkah al-qut al-yaum wa lailah. Ngasih makan sehari semalam. Ya, lihat dulu istrinya. Kalau istrinya biasa ngasih nafkah sekali makan 30.000. Mohon di nama perempuan sekali. Sama sekali. Mohon kalau 3 kali berarti 150. Dan memberikan kiswah, memberikan baju semusim. Anggaplah memberikan baju itu semusim sekitar 500.000 lah, atau 600.000. Anggapkan 1 juta. Maka itu sudah dikatakan mampu, nikahlah. Jadi kalau punya uang 1 juta sudah cukup untuk menikah. Tidak usah beli HP, tidak usah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak usah sampean, makanya yang laki-laki sekarang marah perzinahan itu karena pernikahan dipersulit. Saya sering ngomong kemana-mana. Dalam agama Islam, nikah itu dipermudah Bapak Ibu. Jangan dipersulit. Makanya banyak si orang tua yang semua ini kok tidak majong, tidak buat kita mapan, tidak ambil lakuan, kita ambil seperti jaga pilih. Awas, hati-hati laki-laki. Bapak ini hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, sayati zamanun halaka rajul ala yadi abawaihi. Akan datang suatu zaman seseorang itu rusak gara-gara orang tuanya. Mau nikah dilarang. Kalau melakukan zina maka orang tuanya yang dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tidak dinikahkan maka dosa hukumnya orang tuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Sayyidina Ka'ab al-Ahbar, beliau mengatakan, "Idza ra'aitumul al-bala' qad fasha." Jika engkau melihat bencana itu sudah menyebar kemana-mana. Di Libya banyak bencana banjir, di Libya banyak sekarang bencana tsunami. Itu tsunami dari istrinya, dari tsunami-nya. Hancur semuanya, Pak. Kalau kalian melihat bencana sudah merata, fa'lamu anna zina qad fasha. Ketahuilah bahwa zina sudah merajalela. Allahumma sholli ala Muhammad. Gara-gara apa coba? Gara-gara pernikahan ditunda. Makanya tidak usah khawatir soal rezeki. Saya penting sudah nikah pasti. Makanya kalau sampai kalau pengen kaya, apa? Mau bahasa Inggrisnya racun. Mau butuh yun, bagi ngepet. Bukan kayak gitu, Pak. Maka Rasulullah mengatakan kalau pengen kaya nikah. Tazawwajuhunna fa innahunna ya'tina bil mal. Kabin begini pasti Allah akan kasih itu kata Rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, "In yakunu fuqara yughnihum." Kalau sampai melarat tidak punya apa-apa, sudah nikah pasti akan saya jadikan kaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rata-rata orang kaya bos itu pasti suksesnya setelah menikah. Betul enggak? Betul enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Iltamisur rizqa bin nikah. Carilah rezeki kalau pengen banyak uangnya, nikah. Pasti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah, jangan mikir apa-apa sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya mau soal dunia itu tidak usah dipikirkan, Pak. Sudah, kalau sudah rezekinya yang penting kita usaha menyambut gawe sampean. Tidak usah dipikirin dunia itu. Kata ulama, kalau orang itu terlalu ngejar dunia, bagaikan ngejar bayangan. Baju sampean ini kampung, sudah dunia. Bagaimana kalau pengen gampang dunia? Sudah, pura-pura cuek. Pura-pura cuek. Coba sampean lari daripada dunia. Kira-kira dikejar nggak sama bayangan? Kira-kira dikejar nggak? Dikejar.
manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Rasulullah, pengen dicintai Allah nggak sampai? Syaratnya satu, izhad fi dunya. Zuhud kepada dunia. Tidak cinta kepada dunia. Bukan tidak boleh kerja. Bukan berhenti di perusahaan, tidak kerja. Tapi jangan terlalu bernafsu dengan dunia. Sudah tidak waktunya kerja. Waktu istirahat, ya sudah istirahat. Waktunya tidur, ya sudah tidur. Tidak usah ngoyo kata orang Jawa. Paham ya? Izhad itu. Karena Allah itu tidak suka kepada orang yang sangat mencintai dunia. Tidak suka. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau soal dunia itu bisa saja dunianya habis duluan atau orangnya yang habis duluan. Itu kalau dunia, Pak. Paham ya? Orangnya kadang habis duluan, mati duluan, atau dunianya, hartanya habis duluan. Makanya itu, kalau pengen disukai manusia, izhad fima aidinas, zuhud terhadap sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Jangan terlalu mikir punya orang lain. Kalau bahasanya Gus Bahak, itu kalau punya orang sampean jangan iri, jangan benci, jangan pengen pinjem, pengen utang, milik orang lain. Kalau pengen, ini resepnya dari Rasulullah, kalau pengen dicintai oleh manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya, mon kalau pada TV lakonin, jauh ngerok lakon orang. Itu bahasa Inggrisnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bisa, Pak. Kalau orang cinta dunia, saya pernah baca dalam kitab Isyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Al-Albani. Orang kalau cinta dunia, di zamannya Nabi Isa dulu, itu ada orang kepengen khidmah kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, jadikan aku muridmu dan aku berkhidmah melayanimu selama perjalanan. Ya sudah, ikut ayo. Dalam perjalanan, Pak, Nabi Isa dapat jauh. Tuh, ada yang tahu perjalanan sudah lama berjalan, sudah begitu lapar. Gimana Nabi Isa lapar? Dapat dari mana? Jangan khawatir. Saya bawa 3 roti. 3 roti, ya. Satu untuk kamu, untuk saya, satu makan. Pak, pergi makan. Hari ini sore itu Nabi Isa turun ke sungai. Pas suami dari minum apa? Habis minum, rotinya hilang, Pak. Ada hilang. Ngomong pada santrinya, mana rotinya dong? Pak, Nabi Isa dicong tadi. Itulah bahasa. Mana tak tahu Nabi Isa kemana rotinya. Kemudian, kan ada rotinya. Itu sopong nggak itu? Tak tahu di sini kok. Sopong nggak tahu Nabi Isa. Ya sudah, jalan Pak. Ketika padahal Nabi Isa tahu Pak yang mencuri rotinya itu adalah muridnya ini. Dan lama kemudian dan sudah habis, lapar. Mana ini? Iya dari mana roti? Siapa yang mencuri roti? Nggak tahu Nabi Isa kalau siapa yang mencuri. Enak roti boleh. Akhirnya karena Nabi Isa Nabi Allah, kekasihnya Allah, lewat di hutan, manggil Pak, ada kettle, ijab, ini ijab Innova, ijab. Nah, ini ijab. Sama mulut nama mulut dipanggil, ijab. Yang kecil sini, Pak. Ajulah Pak, ajulah. Ini orang benar Isa. Kalau sampai kita ke Polok, tak ada yang ini Nabi Isa, dia maksudnya bagaimana? Mana? Miu sih. Nah, bisa jadi ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku orang Pak Ida. Langsung disembelih Nabi Isa. Disembelih, hanya dimakan. Habis, dong tulangnya jangan dibuang ya. Sehingga coba dalam-dalam. Pas habis kata orang, pas mau Nabi Isa. Kawan, coba boleh berhenti. Bangun namanya, kemudian dijai. Langsung Pak.
Di Papua langsung aku dikejar oleh guru oleh aku. Ojo Nabi Isa, saya sampeyan, ojo Nabi Isa, Masya Allah, saya itu aku saja. Maya molot, kan tetangga ada, kompor kau ada ya, kompor. Saya kaca tidak boleh dia. Ada nama Nabi Isa, tahun doa bisa. Kalau pergi boleh yang bisa sampai alasan korban, tolong aja, ada yang kompor mereka. Itu sampai ke kompor, ada Nabi Isa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, akhirnya Fakullah tak ngaku. Soal santrinya ini tak ngaku kalau dia yang mencuri roti. Menjadi roti. Tahunnya yang bisa kalau sampian bisa menghidupkan ikan yang sudah meninggal, percaya dia sampian. Nabi percaya gitu. Akhirnya apa? Jalan lagi. Di nyampe nyebrang lantai sungai tak terlalu lebar, akhirnya kita nyebrang. Gimana saya bisa tidak ada perahunya? Sudah pegang kepada saya, langsung tidak bisa kacau dong. Ini atas air kacau, nak bukit, tidak bisa. Boleh sampai ada macam-macam, begitu semua mengaji kacau dong, laut tak apa itu ada macam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya karena sebenarnya Nabi Isa pengen menguji dia mau jujur apa enggak. Eki konsep itu tidak oleh Nabi Isa, tapi mau sampai ada konsep kasih warga itu enggak lagi. Kita selama di Saudi boleh, ada di sampai Nabi. Bayangkan, ditampakkan mukjizatnya dua itu tidak bisa membuat sadar santrinya tersebut bahwa dia itu adalah yang mencuri roti. Tapi bayangkan, Nabi Isa tidak kehabisan akal pikir bagaimana caranya agar santrinya ini mengaku. Akhirnya, Masya Allah, beliau memasuki hutan. Memasuki hutan, beliau mengambil tanah yang berkembang, dijadikan kayak bal. Wahai tanah, jadilah kamu emas. Langsung, Pak. Tanah itu serupa langsung dari emas. Keraknya bisa dibagi dari tiga. Kata si muridnya, mau dibuat apa ini? Ya enggak dong, dia situ kalakan, ambil kamu, satu ambil saya. Satunya saya kasih kepada orang yang makan roti saya. Tak usah mikir, Pak, saya yang makan. Tak usah mikir, langsung refleks. Saya yang makan roti. Coba bayangkan. Ini gara-gara ikan orang cinta sama dunia. Ditampakkan mukjizat dan ngaku. Ditampakkan emas langsung dan saya yang makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan cinta dunia ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan kemudian, ya sudah dong. Karena kamu cinta dunia dan kamu tidak jujur, mulai saat ini kamu tidak jebak. Saya tidak mau menjadikan kamu seperti santri saya. Sekarang tidak bisa, sudah bisa Pak. Karena bisa sudah. Emas ini ambil kamu semua 3 titik, ambil. Tidak bisa tidak suka dunia. Akhirnya santrinya ini yang punya 3 emas lebih maju ke sawah, pas berlampok dulu ada rampok datang. Kamu punya emas, saya rampok kamu. Jangan. Sudah saya rampok. Kata santrinya Nabi Isa, bagaimana kalau kayak gini? Sampai kan berdua, saya 1, 3 orang kan. Gimana kalau satu-satu? Saya emas sampai dapat 1, saya temannya dapat 1, 2, 1. Iya boleh, ini kan tak rampok sih mungkin ya. Bisa dinego, itu kan. Boleh rampok bisa dinego. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya dibagi Pak, satu. Karena rampok senang mungkin Pak, mana ada rampok gak senang dunia, rampok boleh senang dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Pas ngomong temannya, ayo 3 di antara kita ini karena sudah lapar, bagaimana kalau 1 beli nasi, cari nasi makan sudah lapar. Sudah Pak, beli nasi. Di tengah jalan yang mau beli nasi ini nyindir, loh. Gimana nanti kalau makanan
barang saya kasih racun. Dan pas mati semua, saya memiliki 3 ini. Enak. Nah, ini gara-gara senang dunia. Akhirnya yang 2 ini, yang tinggal 2, mikir juga karena sama-sama cinta dunia. Bagaimana arti yang berinasi itu? Kita bunuh saja. Kan enak. 3 bagi 2 kan 1,5. Kan lumayan tinggal 1-1. Betul, cerdas, mantap. Akhirnya dan yang berinasi itu akhirnya masih dikasih racun. Dia mati semua yang 2 itu dan dikuasai harta. Dikasih racun, Pak. Kasih racun. Nah, bawa aja ya. Langsung itu. Mati Pak yang berinasi. Mati karena mau bunuh capek lapar. Gila. Lapar langsung nasinya dimakan. Mati bilang. Yuk. Mati api 3-3-nya mati. Di samping emas yang 3 mati api. Situngnya mati bacok. Yang 2 mati kena racun. Gara-gara apa coba? Gara-gara cinta kepada dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Nabi Isa datang. Tolong inilah gambaran kata Nabi Isa, orang yang cinta dunia, orangnya mati dulu, tapi hartanya masih ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya abah tetap cek berusaha artinya coba rasakan dulu. Ini coba rasakan. Dulu makanya ketika kita meninggal, kalau diwariskan kepada anak turun kita, maka menjadi rebutan. Saling bunuh, saling ini, Masya Allah. Itu gara-gara kita cinta kepada dunia. Makanya kalau kepengen harta kita barokah manfaat, jadikan anak kita itu orang yang ngerti agama. Bangun coba bahwa dia ngerti mana yang halal dan mana yang haram. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sudah 1 jam Pak, manfaat bermanfaat barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Manfaat kalau sampai aku lakukan pakompolah dari suaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Siapa orang apa kalau kasar kita nak orang kasar. Mungkin harus jadi manusia kasar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.